Jika Anda ingin memiliki smartphone besutan Oppo, umumnya Anda harus mengeluarkan dana kisaran 4 jutaan untuk membeli sebuah HP Oppo yang berkelas dengan berbagai fitur menarik. Memang ada beberapa tipe Oppo yang dijual cukup murah. Hanya saja, produk tersebut adalah HP Oppo yang dibanderol di bawah 2 jutaan. Lantas, bagaimana jika Anda ingin beli smartphone dari Oppo dengan spesifikasi dan fitur menarik tetapi dana Anda tidak sampai 4 jutaan? Tenang, Gadget MD punya rekomendasi HP Oppo dengan harga di bawah 4 jutaan yang bisa disimak pada Setelah meluncurkan Oppo A7085 5G beberapa bulan sebelumnya, kini perusahaan pun meluncurkan varian 4G-nya. Walau tidak mendukung 5G, tapi Oppo A7084 4G punya beragam kelebihan yang membuatnya unik, terutama di mata para fotografer yang jarang bawa charger. A7084 4G membawakan fitur fast charging 67 Watt Super VOC yang diklaim bisa isi HP hingga 100% dalam waktu 44 menit saja. Ketahanan baterainya pun terbilang unggul dengan kapasitas 5000 mAh, siap mentenagai smartphone hingga seharian penuh. Bahkan, bisa mencapai hari kedua jika diawet-awet. Oppo A95 menyasar segmen pemuda yang baru memasuki dunia kerja profesional. Oleh sebab itu, Oppo melihat bahwa segmen tersebut butuh HP berdesain menarik dengan performa andal, tetapi harganya tidak mahal. Keindahan desain HP ini terletak pada ukurannya yang kompak. Selain itu, penutup belakang HP ini memakai polesan Oppo Glow yang berkilau dan bebas berkas sidik jari. Menyoal kemampuan fotografinya, kamera Oppo A95 bisa menghasilkan gambar yang keren di berbagai situasi. Kemampuan menjepret gambar pada malam harinya juga di atas rata-rata. Kalau boleh dibilang, Oppo A77s ini adalah versi light dari Oppo Reno 7 atau Reno 8. Kenapa begitu? Soalnya, ketiga HP sama-sama mengedepankan aspek desain. Cuma, Oppo A77s mengalami beberapa pemangkasan, kecuali dapur pacu. Misalnya, layarnya bukan lagi AMOLED melainkan IPS. Lalu lampu RGB yang melingkari lensa kamera juga ditiadakan buat Oppo A77s. Sebagai penerus dari Oppo Reno 5, Oppo Reno 6 memiliki spesifikasi yang tidak jauh berbeda. Tentu saja Oppo Reno 6 juga memiliki kelengkapan kamera yang cukup menarik. Di bagian belakangnya, HP ini dibekali 4 kamera lengkap dengan kamera utama 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan 2 kamera lainnya masing-masing 2 megapiksel. Kemampuan dari kamera Oppo Reno 6 ini memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Salah satu fitur menarik yang menjadi unggulannya adalah bokeh flare portrait. Fitur ini mampu menghaluskan lampu latar dan menciptakan suasana yang benar-benar memesona. Hasil yang ditawarkan sangat cantik berkat dukungan dari AI yang cukup piawai dalam mengoperasikannya. Selain itu juga terdapat fitur AI Highlight Video. Fitur ini mampu membantu menjaga kecerahan video meskipun kondisi pencahayaan sekitar kurang mendukung. Selain kameranya yang mantap, Oppo Reno 5 juga memiliki desain, performa, dan manajemen baterai yang luar biasa keren. HP Oppo ini menggunakan layar IPS berukuran 6,59 inci. Kelebihan layar ini sudah dibekali 96% NTSC White Color Gamut yang menghasilkan visual yang cakep. Tambahan fitur Eye Comfort juga membuat mata cukup nyaman menatap layar secara terus-menerus. Tanpa panel yang mewah, layar HP ini masih cocok untuk bermain game dan kegiatan lainnya. Guna menyasar anak muda yang gemar memotret, Oppo A96 dilengkapi kamera utama 50 megapiksel. Realme Narzo 50 varian 4G memang punya keunggulan di sisi performa,
namun sayangnya ia belum hadir dengan generasi jaringan kelima. Itu mengapa, Realme menghadirkan Narzo 50 5G yang berikan pengalaman gaming prima dengan balutan konektivitas kencang di kelasnya. Sudah tak lagi gunakan Helio G96 seperti versi 4G-nya, kini Anda bisa rasakan lonjakan kinerja yang dahsyat dengan Dimensity 810 5G. Berbalutkan proses fabrikasi 6 nanometer, ponsel akan terasa jauh lebih hemat daya ketimbang HP 3 jutaan lain pada umumnya. Sebagai varian Pro, HP ini memang tidak sebaik Pro dalam spesifikasi maupun kemampuan secara keseluruhan. Tapi, rupanya tetap ada beberapa hal yang dimana ia lebih unggul dibanding varian Pro, sebut saja layarnya yang kini mengusung refresh rate 120 Hz alih-alih 90 Hz. Walau begitu, panelnya berubah dari AMOLED menjadi IPS LCD saja. Bukan cuman itu, baterai ponsel ini juga memiliki kapasitas 5000 mAh yang sedikit lebih banyak dari Pro dengan kapasitas 4500 mAh, tapi hal ini juga jadi berimbas ke fast chargingnya yang hanya 33 Watt sedangkan Pro sudah sediakan daya 60 Watt. Realme 10 telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme 9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme 10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar. Penamaan GT ini mengacu karena identitas yang melekat pada sert HP ini adalah performa alias untuk gaming. Ini terlihat dari penggunaan chip Dimensity 8050 yang melekat di HP ini. Dimensity 8050 merupakan rebrand dari Dimensity 1300 yang umumnya banyak dipakai di HP kelas 5 jutaan ke atas. Kalau dicari performanya yang mendekati, chip Dimensity 8050 ini setara atau dekat dengan Snapdragon 865. Terlepas dari itu, search Infinix GT10 Pro jadi search HP gaming di 3 jutaan yang menarik. Target pasar HP ini tampaknya adalah para gamer yang butuh HP khusus gaming tetapi di harga yang sangat terjangkau. Infinix belum puas dengan lini Note 30 series yang jumlah modelnya sudah banyak. Pasalnya, mereka merilis satu HP lagi anggota Note 30 series. Namanya adalah Infinix Note 30 VIP. HP ini berorientasikan performa. SoC yang digunakan adalah SoC kelas atas MediaTek Dimensity 8050. Dengan konfigurasi memorinya juga tidak kalah tinggi. RAM-nya sampai 12 GB dengan penyimpanan internal 256 GB. Dengan begitu, Dimensity 8050 bisa bekerja maksimal. Tak cuma SoC dan memori yang bagus. Beberapa komponen juga disiapkan agar Note 30 VIP makin asyik dipakai main game. Misalnya, refresh rate 144 Hz dan adanya speaker stereo. Anda seorang vlogger yang perlu HP dengan kamera depan jempolan. Tampaknya Infinix Zero 20 bisa Anda pertimbangkan. Pasalnya, HP yang satu ini memiliki kamera depan 60 megapiksel yang autofokus serta dilengkapi OIS dan lampu flash. Rekaman video kamera depan HP ini pun bisa prima baik siang dan malam. Walau demikian, Infinix Zero 20 tidak diciptakan khusus untuk vlogger saja. Pemain game juga bisa merasakan keandalan HP ini yang menggunakan SoC MediaTek Helio G99. SoC ini punya performa seperti Helio G96, tetapi jauh lebih stabil dan lebih adem.
HP Oppo ini menggunakan layar IPS berukuran 6,59 inci. Kelebihan layar ini sudah dibekali 96% NTSC White Color Gamut yang menghasilkan visual yang cakep. Tambahan fitur Eye Comfort juga membuat mata cukup nyaman menatap layar secara terus-menerus. Tanpa panel yang mewah, layar HP ini masih cocok untuk bermain game dan kegiatan lainnya. Guna menyasar anak muda yang gemar memotret, Oppo A96 dilengkapi kamera utama 50 megapiksel. Helio G99 adalah chipset besutan MediaTek untuk kelas harga menengah. Fabrikasinya yang sebesar 6 nanometer membuatnya jadi salah satu dengan efisiensi daya terbaik di antara Helio G series lainnya. Salah satu ponsel yang pertama kali memperkenalkan Helio G99 secara luas adalah Tecno Pova 4 Pro. Kendati hanya mendukung seluler 4G, tapi performan Helio G99 tidak kalah dengan beberapa SoC Dimensity yang sudah mendukung jaringan 5G.